Di video ini saya akan menjelaskan tentang antibiotik dan resistensi antibiotik. Untuk pokok bahasan yang pertama saya akan membahas tentang sejarah perkembangan antibiotik, kemudian yang kedua eh, pengertian dari semula itu antibiosis menjadi antibiotik. Kemudian penemuan antibiotik baru di alam. Kemudian yang keempat, mekanisme aksi antibiotik ada 5 mekanisme, yakni menghambat sintesis dinding sel, perusak membran plasma, penghambat sintesis protein, penghambat sintesis asam nukleat, DNA atau RNA, dan penghambat sintesis metabolik esensial. Dan yang terakhir yakni tentang resistensi antibiotik. Untuk sejarah penemuan antibiotik itu dimulai pada tahun 1877 di mana ada peneliti yang menemukan bahwa bakteri dalam tanah ini bisa menghambat pertumbuhan dari bakteri antraks. Seperti diketahui bahwa bakteri antraks ini merupakan bakteri yang mematikan, yang diinfeksi bisa menular dari hewan ternak ke manusia seperti itu. Dan bakteri antraks ini ternyata bisa dihambat oleh adanya bakteri yang dapat diisolasi dari tanah. Kemudian pada tahun 1887 Rudolf Emmerich di mana dia menemukan adanya kolerasi antara bakteri kolera dengan bakteri Streptococcus. Seperti itu. Kemudian baru di tahun 1888 E. Devrenrich di mana dia bisa mengkorelasikan bahwa bakteri dari Bacillus pyoceaneus ini dapat menghambat dari bakteri patogen. Seperti diketahui bahwa bakteri pyoceaneus ini menghasilkan senyawa antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan dari bakteri patogen seperti itu. Cuman Bacillus pyoceaneus ini dia mengeluarkan suatu zat warna yang menjadi racun atau toksik juga terhadap tubuh manusia itu sendiri sehingga tidak boleh digunakan lagi. Sehingga pada tahun 1920 Alexander Fleming baru menemukan antibiotik baru yang dikomersialkan secara besar-besaran. Pertama dia menemukan dua penelitian. Yang pertama dia menemukan adanya enzim lisozim dalam air mata manusia, di mana enzim ini dapat mendegradasi atau melisiskan bakteri. Ya, lisozim ini dia mendegradasi peptidoglikan dari bakteri. Kemudian yang kedua penelitian yang berhasil dia temukan yakni Penicillium notatum. Penicillium notatum ini sebuah jamur di mana dia itu menemukan secara tidak sengaja bahwa sebelumnya dia itu menumbuhkan bakteri Staphylococcus aureus. Ternyata ada kontaminasi di sekitar bakteri Staphylococcus aureus yang ternyata itu merupakan jamur Penicillium notatum. Dan ternyata koloni dari Staphylococcus aureus bakteri ini tuh dia hilang gitu ya, lisis karena ada pertumbuhan dari jamur Penicillium notatum. Jadi seperti ini yang gambarannya yang ditemukan oleh Alexander Fleming tahun 1920 di mana antibiotik ditemukan pertama kali dan diproduksi secara besar-besaran ya. Jadi dia ini bakteri Staphylococcus aureus yang dia mengisolasi atau menumbuhkan bakteri si aureus ini. Ternyata di sekitar koloni ini ditemukan adanya jamur yang disebut dengan Penicillium notatum ya. Lisis ini berarti dia merupakan suatu senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan dari aureus seperti itu. Kemudian awal mula sebelum dinamakan antibiotik, nama yang terdahulu namanya antibiosis, yaitu substansi dari mikroorganisme untuk menghambat pertumbuhan organisme lain. Jadi antibiosis ini spesifik ke mikroorganisme, substansi dari mikroorganisme. Kemudian eh, menjadi luas ya pengertiannya menjadi antibiotik di mana substansi ini tidak terbatas pada mikroorganisme saja ya, bisa tumbuhan, hewan maupun senyawa tertentu yang dia asalkan dia dapat menghambat mikroorganisme lain itu disebut dengan antibiotik ya. Jadi kalau antibiosis yang istilah terdahulu itu hanya substansi dari mikroorganisme saja. Sedangkan kalau antibiotik sekarang ini bukan hanya dari mikroorganisme saja yang ternyata sifatnya antibiotik, dari hewan, dari eh, tumbuhan terutama ya, daun dan segala macam itu mencari antibiotik yang berbasis bahan alam kan sekarang makin marak ya karena adanya resistensi tersebut sehingga antibiotik ini menjadi luas pengertiannya bukan hanya dari mikroorganisme saja. Kemudian ada beberapa aplikasi antibiotik. Yang pertama antibiotik anti tumor. Ya, antibiotik kan
Kalau kita mendengar orang awam itu kan lebih ke infeksi yang disebabkan oleh bakteri, ya. Kita mengobati suatu infeksi di kehidupan manusia itu pakai antibiotik. Ternyata aplikasi antibiotik ini bukan hanya untuk mengobati infeksi dari bakteri atau jamur atau sebagainya gitu ya. Tapi dia bisa yang pertama antibiotik anti tumor. Contohnya ini pada mitramisin. Jadi dia antibiotik yang berfungsi untuk anti tumor untuk mencegah terjadinya suatu kanker. Mitramisin ini sebab diproduksi atau dihasilkan oleh jamur ya, Streptomyces picatus. Ini suatu jamur atau kapang. Kemudian antibiotik sebagai bahan tambahan makanan, misalnya klortetasikin 5 ppm dalam es atau 10 ppm bak penampungan. Ini biasanya digunakan untuk mengaktifkan suatu enzim tertentu ya. Biasanya pada peternakan juga ini antibiotik untuk bidang peternakan, contohnya mekamisin ini dihasilkan oleh jamur Streptomyces methacainesis dengan dosis 1 sampai 10 mg per kilogram bahan pakan ternak. Antibiotik ini tadi fungsinya untuk mengaktifkan suatu enzim pencernaan dari hewan ternak seperti itu. Kemudian antibiotik untuk patologi tanaman, contohnya tetraenactin yang dihasilkan oleh jamur Streptomyces flaveolus. Nah, di tanaman ini juga ada suatu penyakit ya yang dapat dihentikan pertumbuhan dari suatu bakteri pakai antibiotik namanya tetraenactin. Kemudian ini juga makin marak adanya penemuan antibiotik baru di alam. Kembali ke bahan alam karena antibiotik yang diproduksi kan bahan kimia. Bahan kimia ini menyebabkan terjadinya atau meluasnya resistensi antibiotik. Jadi bakteri itu menjadi resisten terhadap antibiotik yang kita minum. Ya. Kalau karena itu peneliti lebih melakukan pencarian antibiotik dari bahan alam karena bahan alam atau bahan herbal ini dinilai dia tidak toksik, tidak menimbulkan resistensi seperti itu. Biasanya kita gunakan dua metode. Yang pertama screening primer, yang kedua screening sekunder. Primer ini kita mencari sumber penghasil. Jadi penghasilnya itu berasal dari mana sih? Apakah dari tanah? Boleh. Kemudian dari tanaman, itu bagian tanaman, daun, bunga, buah itu boleh. Jadi kita mencari sumber penghasil dulu, kemudian kita kultur. Dari sumber penghasil tersebut kita kultur, kemudian kita isolasi dan koleksi. Jadi kita kultur, kita koleksi, kemudian kita koleksi dan isolasi. Jadi kita menumbuhkan satu jenis bakteri saja. Karena di alam itu kan mikroorganisme atau bakteri itu tidak hidup sendiri-sendiri atau individu gitu. Jadi dia itu hidup secara bergerombol. Jadi kita harus lakukan suatu isolasi di mana kita hanya menemukan satu spesifik, entah itu satu bakteri atau satu jamur ya. Intinya itu cuma satu saja. Kemudian kita lakukan uji kemampuan isolat. Kemudian yang kedua screening sekunder. Setelah kita melakukan screening primer, ini kita screening ya isolat yang unggul, isolat yang berpotensi untuk antibiotik itu apa. Kita isolasi, kemudian kita optimalisasi pertumbuhannya. Kemudian optimalisasi pertumbuhan ini kita menemukan pH-nya yang cocok itu apa, kemudian suhunya, kemudian kelembapan, itu ya, namanya optimalisasi. Kemudian kita identifikasi mikroorganismenya, kemudian identifikasi substansi. Jadi mikroorganisme ini misalnya tadi bacillus ya, bacillus ini misalnya. Kemudian substansi yang dihasilkan oleh bacillus itu apa? Itu nanti kita akan mengidentifikasi. Kalau sudah ini bisa diproduksi secara besar-besaran gitu. Karena kita sudah mengetahui bakteri atau mikroorganisme ini namanya itu apa, kemudian substansi yang dihasilkan oleh mikroorganisme itu apa gitu. Jadi bisa diketahui. Di misalnya seperti ini ya namanya screening, kita tumbuhkan di suatu media, kemudian kita kultur di cawan petri, kemudian kita tentukan ya dia berpotensi menghasilkan antibiotik atau tidak. Biasanya pakai metode seperti ini Kirby Bauer, di mana kalau ada zona bening seperti yang tadi Alexander Fleming itu menandakan bahwa si senyawa ini itu berpotensi sebagai antibiotik karena dia mencegah. Ya, harusnya kan kalau kita menumbuhkan itu kan koloninya ini ya apa namanya eh, rata gitu ya karena ini yang bulat-bulat ini merupakan substansi yang berpotensi sebagai antibiotik kita celupkan. Jadi kalau dia ada zona bening seperti ini menandakan dia berpotensi
disebut sebagai antibiotik karena dia terbentuk zona bening. Ya, jadi bakterinya itu menghindari adanya substansi yang berpotensi sebagai antibiotik ini. Untuk mekanisme asing antibiotik itu ada dua, spektrum luas dan spektrum sempit. Spektrum luas dikatakan kalau dia menghambat dan membunuh bakteri gram positif dan gram negatif. Ya masih ingat ya perbedaan antara gram positif dan gram negatif. Jadi kalau luas ini dia menghambat dan membunuh. Ada dua ya, menghambat dan membunuh bakteri gram positif dan gram negatif. Kalau spektrum sempit itu dia menghambat atau membunuh bakteri gram positif saja atau gram negatif saja. Ini gambar mekanisme kerja dari antibiotik. Jadi mekanisme kerja dari antibiotik itu ada 5. Yang pertama dia menghambat sintesis dinding sel. Ingat sekali lagi dia menghambat sintesis dinding sel, bukan menghancurkan dinding sel ya. Jadi menghambat sintesis dinding sel. Yang kedua, kalau ini dia menghancurkan membran sel atau membran plasma boleh. Kemudian yang ketiga menghambat sintesis protein. Kemudian yang keempat dia menghambat sintesis asam nukleat dan yang terakhir dia bertindak sebagai antimetabolit. Kita bahas satu-satu. Yang pertama dia menghambat dari sintesis dinding sel. Jadi dinding sel dari bakteri kan tersusun atas peptidoglikan. Jadi dia merusak lapisan peptidoglikan penyusun dinding sel gram positif dan gram negatif. Contohnya ini pada penisilin. Ya, penisilin alami dia sisi yang aktif itu namanya cincin beta lactam. Cincin beta lactam itu yang seperti ini, ya. Ini dia sisi aktif dari penisilin yang dapat menghambat sintesis dari dinding sel. Mekanisme kerjanya dia mencegah ikatan silang peptidoglikan pada tahap akhir sintesis dinding sel, yaitu dengan cara menghambat protein pengikat penisilin atau yang disebut dengan penicillin binding protein dan enzim transpeptidase. Jadi mekanisme yang kedua dia mencegah ikatan silang, kemudian yang kedua dia juga menghambat dari enzim transpeptidase. Contohnya penisilin ya ini pada ampicillin dan amoxicillin. Kalau antibiotik lain ini contohnya bisa monobaktan, cefalosporin, carbapenem, bacitracin, vancomycin, dan isoniazid atau singkatannya INH. Jadi ini, jadi dinding sel bakteri itu dia berikatan saling silang seperti ini. NAM, masih ingat ya NAM itu N-asetil glukosamin. Kalau NAM itu N-asetil muremic acid. Dia berikatan saling silang. Lah, si antibiotik ini dia mencegah supaya tidak terjadi ikatan saling silang tadi dan mencegah penghambatan dari transpeptidase. Jadi kalau dia mencegah ikatan silang dan mencegah enzim transpeptidase ini, jadi dinding selnya itu dia menjadi tidak terbentuk. Jadi ibarat rumah, dinding itu kan penting ya. Kalau rumah nggak ada dindingnya itu kan nanti roboh gitu ya. Jadi sama seperti bakteri, bakteri itu yang penting dinding sel. Kalau dinding selnya tidak terbentuk, otomatis bakterinya lisis, pecah atau mati. Kemudian yang kedua antibiotik perusak membran plasma. Sekali lagi yang pertama tadi menghambat sintesis. Yang kedua ini dia baru merusak membran plasma. Jadi dia mengganggu pada membran, di mana dia menghambat atau merusak kemampuan membran sebagai penghalang osmosis dan mengganggu sejumlah proses biosintesis. Contohnya yakni polymyxin B, amphotericin B, miconazole, dan ketoconazole. Khusus antibiotik polymyxin dan amphotericin ini tidak tersedia dalam bentuk oral, adanya yakni yang berbentuk injeksi ya. Seperti ini. Kalau yang miconazole lemak ketoconazole ini spesifik menghambat infeksi dari suatu jamur gitu. Kemudian yang ketiga antibiotik yang mekanisme kerjanya bertindak sebagai penghambat sintesis protein. Berikatan pada subunit 30S ribosom, masih ingat ya, S itu Svedberg. Jadi beberapa juga terikat pada subunit 50S dan menghambat translokasi peptidil tRNA dari situs A aktif atau ke situs P ya, peptidil. Jadi mRNA menjadi salah baca, bakteri tidak menghasilkan sintesis protein yang vital. Contohnya ini streptomycin, tetrasiklin, chloramphenicol dan makrolida. Tetrasiklin itu disebut ada tetra kan artinya 4. Jadi dia ada 4 benzen di sini. Jadi gambarannya seperti ini ya. Sintesis protein kan ini seperti ini ada sisi A, EPA.
Ya, exit, peptidil sama aktif seperti ini. Jadi tetrasiklik ini bertindak dengan cara dia menempel di sini di ribosom. Ribosom kan ada dua, ribosom besar dan kecil. 50S itu yang besar, 30S itu yang kecil. Jadi dia berikatan di sini. Contohnya pada tetrasiklik dia mengikat di sini. Jadi kalau tetrasiklik berikatan sama ikatan 30S, otomatis dia tidak akan berikatan ini protein 50S sama 30S untuk sintesis protein seperti itu. Kalau chloramphenicol ini dia bekerja pada dengan menempel pada ribosom 50S. Jadi kalau chloramphenicol ini sudah mengikat ke ribosom 50S, otomatis dia tidak akan mengikat ke 30S. Otomatis sintesis protein tidak terjadi. Kemudian chloramphenicol ini juga bekerja dengan cara berikatan di sisi P tadi, peptidil gitu. Kalau sudah menempel di sini, otomatis sintesis protein ini tidak terjadi. Jadi antibiotik ini fungsinya tuh dia menggantikan proses alami yang dilakukan oleh bakteri. Dengan cara apa? Dengan cara menempel seperti itu. Ini contohnya pada chloramphenicol. Ini contohnya struktur dari eritromisin. Contoh antibiotik aminoglikosida ini spektrum luas dan bakterisidal. Tadi ya, tetrasiklik menghambat sintesis protein bakteri dengan cara berikatan dengan subunit 16S ribosom. Subunit 30S. Chloramphenicol tadi dia berikatan ke subunit 50S dan menghalangi aktivitas enzim peptidil transferase. Makrolida contohnya eritromisin, obat alternatif untuk penisilin G. Kemudian mekanisme kerja antibiotik yang keempat yakni antibiotik penghambat sintesis asam nukleat, yakni dia menghambat pembentukan dari DNA atau RNA. Kalau penghambatan pada transkripsi ini berarti dia bekerja dengan cara menghambat sintesis DNA, transkripsi RNA atau mRNA. Kalau replikasi ini mencegah pembentukan dari DNA dari suatu bakteri. Ini contohnya pada struktur rifampicin, dia menghambat sintesis mRNA dengan cara dia berikatan ke beta RNA polimerase. Dibuka lagi dogma sentral, ini juga berhubungan dengan mekanisme kerja dari antibiotik. Kalau struktur quinolon dia menghambat enzim DNA girase. Ini contohnya pada quinolon. Jadi ini kan proses dari transkripsi. Rifampin ini contohnya dia berikatan dengan enzim beta RNA polimerase. RNA polimerase ini yang besar. Kemudian ini mRNA. Jadi kalau rifampin ini berkaitan sama RNA polimerase, otomatis dia tidak akan mengikat mRNA ini, otomatis transkripsi tidak terjadi, protein tidak terbentuk, otomatis bakteri akan mati, seperti itu. Ini yang rifampin. Kalau ini quinolon, quinolon tadi bekerja dengan cara dia berikatan dengan enzim girase. Enzim girase ini terbentuk pada dogma sentral yang pertama, yakni replikasi. Replikasi yang pertama itu kan mencegah pembentukan ini menggulung ya. DNA itu kan berpilin. Jadi supaya dia tidak berpilin, enzim girase ini mengendorkan lilitan DNA. Lah quinolon ini berikatan ke enzim girase. Jadi girase ini tidak akan membuka lilitan DNA karena sudah berikatan dengan quinolon. Jadi spesifiknya seperti itu. Jadi antibiotik ini akan menempel pada sisi aktif dari suatu pekerjaan dari suatu bakteri gitu ya. Jadi bisa menempel ke quinolon tadi, bisa menempel ke enzim RNA polimerase, bisa menempel di ribosom gitu. Jadi menggantikan sisi vital dari bakteri. Kemudian mekanisme yang terakhir antibiotik penghambatan sintesis metabolik esensial. Contohnya pada sulfanilamid yang dapat menggantikan PABA, para aminol benzil asid. Kalau dilihat ini kan strukturnya sama, dia ada benzen, kemudian dia ada gugus amina. Ya, ini kan para aminol benzil asid atau PABA ini dia juga sama, dia ada gugus benzen dan gugus amina. Ini hampir mirip, jadi dia kompetitor. Kompetitor berupa antimetabolit. PABA merupakan substrat asam folat. Asam folat penting untuk koenzim sintesis purin dan pirimidin. Purin sama pirimidin ini merupakan basa nitrogen pada pembentukan DNA. Itu harusnya asam folat ini berikatan ya dengan PABA. Asam folat sebagai substrat, enzimnya PABA berikatan. Cuman karena strukturnya sama, asam folat ini dia tidak berikatan dengan PABA melainkan berikatan dengan
sulfanilamid karena istilahnya kompetitor gitu. Jadi dia digantikan fungsinya atau ikatannya yang harusnya PABA menjadi sulfanilamid karena strukturnya sama. Kemudian kita masuk ke resistensi antibiotik. Resistensi merupakan kemampuan mikroorganisme untuk melindungi diri dari antibiotik. Mikroorganisme patogen yang resisten terhadap antibiotik sangat sulit dieliminasi selama proses infeksi sehingga dapat berakibat kematian. Ya, resistensi ini kemampuan mikroorganisme untuk melindungi diri dari antibiotik. Mikroorganisme sendiri kan suatu makhluk hidup dan dia butuh untuk bertahan, ya seperti itu. Jadi dia memiliki mekanisme tertentu supaya dia tetap survive atau hidup. Macam-macam resistensi ada 3, primer atau bawaan, sekunder dapatan, kemudian yang terakhir yakni episomal atau plasmid. Jadi yang pertama primer atau bawaan. Jadi memang resistensi yang menjadi sifat alami bawaan dari mikroorganisme itu sendiri. Biasanya ditemukan enzim pengurai antibiotik tertentu atau adanya struktur khusus pada bakteri. Jadi sifat alami ini ada 2. Di dalam bakteri tersebut ada enzim khusus untuk mengurai suatu antibiotik atau dia yang kedua memiliki struktur tertentu sehingga dia dapat resisten terhadap antibiotik. Contohnya pada Staphylococcus, dia memiliki enzim penisilinase yang alami. Jadi dia akan resisten terhadap segala macam antibiotik golongan penisilin seperti itu. Atau Mycobacterium tuberculosis, dia memiliki kapsul pada dinding sel, otomatis berarti kan dia memiliki struktur khusus. Ya, kalau tuberculosis ini berarti dia resisten terhadap antibiotik tertentu karena memiliki kapsul untuk melindungi dirinya. Kemudian resistensi dapatan. Resistensi ini didapatkan akibat kontak langsung dengan antibiotik dalam waktu yang lama dengan frekuensi tinggi sehingga menimbulkan mutasi. Jadi misalnya dia itu sudah melakukan adaptasi gitu ya. Karena penggunaan antibiotik yang waktu lama, frekuensinya tinggi, akibatnya mutasi. Jadi bakteri ini DNA-nya mengalami mutasi sehingga antibiotik ini tidak bertindak sebagai pengganggu melainkan dapat berguna sebagai makanan gitu. Antibiotik sendiri kan tadi kan gambarnya kan ada struktur-struktur tertentu, ada unsur organik ya. Jadi antibiotik itu juga ada unsur organik, karbon, hidrogen. Unsur organik itu unsur yang mengandung tadi CHO, NSP, karbon, hidrogen, oksigen, fosfor, sulfur, dan sebagainya. Ini dapat digunakan oleh bakteri sebagai sumber makanan malah. Antibiotik kan fungsinya untuk membunuh si bakteri ini, ternyata karena ada unsur tertentu dapat bertindak sebagai makanannya. Karena dia menimbulkan mutasi, ya adaptasi dengan untuk melawan obat. Kemudian resistensi terakhir yaitu episomal atau plasmid. Disebabkan oleh faktor genetik di luar kromosom. Beberapa bakteri memiliki faktor R. Faktor R itu dari kata resistensi. Dalam plasmidnya yang dapat menular ke bakteri lain secara konjugasi atau kontak langsung dengan pili, ya, atau melalui transduksi melalui bantuan dengan bakteriofaga. Kalau ini dia transduksi diperantarai oleh suatu virus namanya bakteriofaga. Di bakteri donor ini dia memiliki plasmid, kemudian bakteriofaga ini virus yang khusus menginfeksi bakteri, bakteriofaga. Jadi faga itu artinya virus yang dia spesifik menyerang bakteri. Jadi dia DNA-nya akan masuk, kemudian ini DNA antara virus yang disebut dengan bakteriofaga dengan bakteri donor ini akan menjadi satu. Jadi satu, kemudian dia ini DNA-nya itu ada dari bakteri yang plasmid ini sama bakteri sidia dari virus. Jadi dia akan menempel ke bakteri resipien atau penerima. Jadi plasmid dari bakteri donor ini akan menyatu dengan bakteri resipien atau penerima sehingga bakteri ini menjadi resisten juga karena mengandung plasmid R tadi ya. Digambarkan dia A+ di sini. Kalau ini amin karena tidak ada plasmid. Di virus ini dia membawa plasmid yang A+ ini sehingga awalnya amin sensitif menjadi resisten karena mengandung plasmid A+ di sini ya, sama-sama A+. Pada resistensi episomal ini gambarkan seperti ini ya plasmid. Tadi plasmid kan bulat. Jadi dia mekanisme plasmid ini banyak. Jadi ada
Yang berwarna merah ini dia mendegradasi enzim. Jadi kalau antibiotik masuk ke dalam sel bakteri ini akan didegradasi karena ada enzim tertentu ya. Di awalnya kan bulat seperti segi 5 ya. Kemudian dia karena enzim jadi dia rusak. Jadi antibiotiknya menjadi tidak aktif. Kemudian plasmid ini juga cara kerjanya bisa menempel menambahkan struktur tertentu dari antibiotik. Misalnya antibiotiknya bentuknya segitiga ini. Supaya tidak aktif, plasmid ini mengkode suatu zat tertentu untuk menempelkan supaya dia tidak aktif antibiotiknya gitu ya. Gambarnya ini dikasih hijau-hijau 3. Jadi antibiotiknya menjadi tidak aktif. Atau plasmid ini juga mengkode suatu efflux pump ya atau pompa di mana antibiotik kalau masuk ke dalam sel ini langsung dipompa keluar seperti itu. Jadi resisten episomal ini ada 3 mekanisme ya, menghasilkan enzim, menghasilkan suatu senyawa atau komponen tertentu yang berikatan dengan antibiotik sehingga antibiotiknya menjadi tidak aktif atau dengan cara membentuk suatu pompa efflux ya, di mana antibiotik yang masuk nanti akan dikeluarkan. Plasmid resistensi ada dua ya, RTF. RTF itu resisten transfer faktor untuk replikasi plasmid dan konjugasi, sedangkan yang kedua yakni determinasi memiliki gen resisten, mengkode produksi enzim tadi dan inovasi antibiotik, logam dan lain-lain. Sekian untuk materi antibiotik dan mekanisme resistensi antibiotik.